observasi ya Bu Ani. Ya. Assalamualaikum Bu Ani, apa kabar? Alhamdulillah Bu Puji, baik. Senang sekali bisa bertemu dengan Bu Ani walaupun hanya lewat Meet ya Bu ya. Apakah Bu Ani mau melakukan praktek coaching? Benar Bu Puji, saya rencananya akan melakukan praktek coaching dengan Pak Depi. Oh gitu ya. Maaf ya Bu, sebelumnya saya ingin bertanya sedikit mengenai praktek coaching. Sebelum melakukan praktek coaching, kira-kira kompetensi coach apa yang sudah Bu Ani pahami? Baik Bu Puji, untuk kompetensi yang harus dimiliki seorang coach, paling tidak adalah yang pertama, kehadiran penuh Bu. Ya. Kemudian yang kedua, mendengarkan aktif. Maksudnya adalah mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh coach dengan baik. Tiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya. Dan keempat, mendengarkan coach. Iya. Di sini saya sebagai coach harus mampu menggali potensi yang dimiliki oleh coach. Kurang lebih seperti itu Bu Puji. Oke. Luar biasa sekali pengetahuan Bu Ani mengenai praktek coaching. Kemudian terkait dengan 4 kompetensi yang telah disebutkan tadi, kira-kira kompetensi mana yang Bu Ani fokuskan? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk coaching kali ini adalah saya ingin fokus mendengarkan yang aktif Bu. Oh iya. Jadi mendengarkan aktif ya Bu ya. Terus dari kompetensi mendengarkan aktif ini, kira-kira bagaimana bagian mana yang lebih spesifik yang ingin Bu Ani kembangkan? Ya, saya ingin mengembangkan kompetensi asosiasi Bu. Jadi saya tidak akan mengaitkan permasalahan coach dengan permasalahan pribadi saya. Ya. Saya akan membiarkan coach menggali sendiri potensi yang dimiliki untuk menyelesaikan topik permasalahan yang sudah diangkat oleh coach. Jadi saya tidak terkesan untuk menasehati, begitu Bu. Oh iya Bu, iya. Jadi intinya sekarang seorang coach ini tidak terkesan menasehati ya Bu ya. Biarkan seorang coach itu mengeksplor sendiri masalah yang akan dia sampaikan. Oke Bu Ani, selamat melaksanakan praktek coaching dan saya nanti akan hadir untuk melakukan pengamatan Bu. Terima kasih Bu Puji. Ya, sama-sama Bu Ani. Pak Depi mau. Oke Bu Ani, selamat siang Bu. Selamat siang Pak Depi. Maaf nih Bu, boleh nggak saya minta waktunya? Saya pengen cerita-cerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir di kelas ini loh Bu. Silakan Pak Depi, apa yang mau Bapak ceritakan? Begini Bu Ani, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ampu itu seperti kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya begitu loh. Mereka nampak tidak bersemangat dalam belajar, kemudian selain itu juga jumlah murid yang mengerjakan tugas itu kok hanya 50% tiap kelasnya gitu. Hal ini kan tampak dari tugas yang dikumpulkan oleh murid-murid kepada saya begitu Bu. Oh, jadi menurut Pak Depi, apa yang Pak Depi harapkan dari diskusi kita pada kali ini? Saya sih mengharapkan ada solusi ya atas permasalahan saya tentang antusiasme terhadap pembelajaran saya dan tanggung jawab murid-murid lah dalam mengerjakan tugas yang saya berikan begitu. Ya, berarti baik Pak Depi menginginkan murid-murid Pak Depi itu antusias dalam belajar dan memiliki tanggung jawab dalam mengajar. Mari
Pak Depi ingat kembali fakta-fakta pengalaman dalam pembelajaran Pak Depi dengan murid-murid di kelas. Kita identifikasi satu persatu ya. Menurut Bapak, hal apa saja yang membuat murid-murid kurang antusias dalam pembelajaran Pak Depi? Iya Bu, kalau saya ingat-ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu yang pertama, pembelajaran saya mungkin sepertinya sedikit membosankan kayaknya loh. Terlalu monoton, terus saya terlalu dominan di depan murid-murid. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan kepada murid untuk berpendapat pada pembelajaran. Kemudian yang ketiga, saya menganggap semua murid itu sama gitu Bu. Oh iya, yang saya catat dari pernyataan Pak Depi tadi, kurang antusiasnya belajar pada murid Pak Depi itu karena pembelajarannya monoton dan murid-murid kurang diberi kesempatan untuk berpendapat. Begitu ya Pak Depi ya? Ya, betul sekali Bu. Nah, kemudian menurut Pak Depi sendiri, apa saja yang dapat membuat murid-murid itu antusias dalam pembelajaran Pak Depi? Kalau menurut saya ya Bu, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, kemudian tidak monoton, tidak membosankan. Dan mereka juga pastinya ingin diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapat, gagasan maupun ide yang mereka memiliki. Mereka juga menginginkan guru menyadari bahwa mereka itu eh, memiliki minat, bakat, kemampuan, dan gaya belajar yang berbeda seperti itu. Ya, wah, berarti saya sependapat dengan Pak Depi. Murid itu akan antusias dalam belajar jika pembelajarannya menyenangkan, Ya, sesuai minat, bakat, kemampuan, dan gaya belajar masing-masing murid. Lalu menurut Pak Depi, pembelajaran yang menyenangkan seperti apa yang dapat membuat murid-murid antusias pada pembelajaran? kalau menurut saya pembelajaran itu ya harus berpusat pada murid begitu. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian di sela-sela adanya ice breaking, kemudian games supaya pembelajaran lebih menarik. Guru juga harus merancang pembelajaran yang dapat memastikan bahwa semua murid yang beraneka ragam bisa terpenuhi kebutuhan belajarnya seperti itu. Oke, bagus sekali gagasan Pak Depi untuk mendesain pembelajaran yang menyenangkan. Selanjutnya, bagaimana dengan tugas yang Bapak Depi berikan kepada murid-murid? Apakah Pak Depi ingat kembali apa penyebab sebagian murid tidak mengumpulkan tugas yang Pak Depi berikan? Kemungkinan karena tugasnya yang terlalu banyak kayaknya loh Bu, dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan seperti itu. Oke, kalau begitu, kalau boleh saya tahu biasanya Pak Depi memberikan tugasnya seperti apa? Apakah dalam bentuk soal uraian, esai, atau pilihan ganda, atau dalam bentuk portofolio? Saya sih biasanya memberikan tugas dalam bentuk uraian gitu, seperti ya isian-isian panjang begitu. Ya, berapa jumlah soal yang Pak Depi berikan? Sekitar 20 sampai dengan 30 soal Bu. Oh iya, tadi Bapak mengatakan Pak Depi memberikan tugas yang terlalu banyak ya. Menurut Pak Depi sendiri, tugas seperti apa yang tidak membebani murid? Sehingga semua murid dapat mengumpulkan tugas yang Pak Depi berikan. Ya, mungkin tugas dalam bentuk proyek atau portofolio yang disesuaikan dengan minat murid sepertinya akan membuat murid-murid antusias dalam mengerjakan tugas Bu. Misal membuat poster, infografis atau video gitu. Betul Pak, betul sekali. Dari contoh-contoh tersebut, sering murid-murid yang Pak Depi lakukan di era-era saat ini. Selanjutnya kaitannya dengan sumber belajar. Bapak menggunakan sumber belajar apa saja di dalam kelas? Saya sih biasanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan karena buku teks di perpustakaan itu kan juga jumlahnya banyak dan bervariasi sehingga menurut saya ya
cukup untuk dijadikan sumber belajar yang lengkap ya Bu? Ya, adakah sumber belajar selain buku teks? Saya pikir banyak ya Bu ya, sumber belajar itu kan bisa seperti video dari YouTube, blog gitu kan, internet, atau bisa juga menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Bu ya, seperti TikTok atau Reels atau Reels di IG seperti itu. Nah, betul sekali Pak Depi. Saya yakin bila Pak Depi bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Nah, tadi sudah memberikan fakta dan informasi-informasi dari permasalahan yang Pak Depi lakukan. Jadi sekarang, apa rencana Pak Depi untuk menyelesaikan masalah? Rencananya yang pertama, saya merancang pembelajaran yang mengasihkan ya Bu ya, dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti ya video-video dari YouTube, kemudian TikTok, Reel gitu kan. Kemudian yang kedua, saya juga akan memberikan tugas ya, terutama yang penting sekali ya, tidak terlalu banyak lah begitu. Kemudian bentuk tugasnya juga berupa proyek atau portofolio yang disesuaikan dengan minat dan bakat murid-murid saya, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misal menggunakan pameran produk, poster, laporan digital, maupun pembuatan video dan yang lainnya begitu. Yang ketiga, saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang beraneka ragam. Seperti itu Bu. Bagus sekali rencananya Pak Depi yang akan membuat rancangan pembelajaran yang begitu sangat menyenangkan dan memberi tugas berdasarkan bakat dan minat murid. Lalu, apa rencana terdekat yang paling mungkin dilakukan untuk merealisasikan rencana-rencana Pak Depi? Kalau rencana terdekat yang paling mungkin saya lakukan saat ini adalah membuat skenario pembelajaran yang dapat meningkatkan antusiasme murid dengan adanya ice breaking atau game begitu. Kemudian memahami tipe belajar murid dengan cara memetakan murid berdasarkan gaya belajarnya. Hal ini saya lakukan untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi Bu. Bagus sekali itu Pak Depi. Dengan rencana Pak Depi tersebut, itu sangat menunjang pembelajaran pada saat ini. Lalu, apa komitmen Pak Depi terhadap rencana Bapak? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang berpihak pada murid pastinya. Kemudian mengasihkan menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya seperti itu. Wah, bagus sekali ya Pak Depi. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan ya Pak Depi ya. Amin amin ya. Terima kasih ya Bu Ani atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu ya. Oke. Ya, saya Terima mohon kasih pamit Pak ya Bu Depi. ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Bu Puji. Bagaimana perasaannya setelah Bu Ani itu tadi melakukan praktek coaching? Sudah lega sekali Bu. Oh, Karena alhamdulillah. praktek coaching kali ini alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ya, oke Bu. Setelah coaching tadi kita sharing dulu sebentar ya Bu ya. Ada beberapa yang akan saya tanyakan kepada Bu Ani. Yang pertama, ini terkait dengan kompetensi yang ingin Bu Ani kembangkan, yaitu kompetensi mendengarkan aktif. Lebih spesifiknya itu tadi ada pada asosiasi, begitu ya Bu Ani ya? Ya, betul. Terus jadi bagaimana tadi mengenai ketercapaiannya? Ya, jadi pada saat coaching saya memang fokus pada mendengar aktif
pada asosiasinya karena saya dari awal saya menyadari bahwa saya adalah tipe orang yang jika mendengar seseorang bercerita justru masuk ke tipe orang tersebut dan akan mengaitkan dengan pengalaman saya sendiri. Tadi pada saat coaching, alhamdulillah, tadi saya berusaha untuk tidak terlibat dalam permasalahan coaching. Oh, gitu ya Bu ya. Oke Bu, sepakat dengan apa yang telah disampaikan Bu Ani ya. Jadi seorang coach itu jangan terkesan menasihati ya Bu ya kepada coachingnya. Selanjutnya perkenankan ya Bu, saya ingin menyampaikan hasil observasi saya mengenai tadi. Setelah praktek coaching dilakukan, Bu Ani itu sudah berhasil Bu, sudah berhasil bisa menghindari asosiasi yang berpotensi mengacu kepada cerita pengalaman pribadi Bu Ani sendiri. Jadi Bu Ani itu sudah bisa melepaskan diri dari emosi untuk meluapkan pengalaman-pengalaman Bu Ani terhadap permasalahan kosi tadi. Oke Bu, sudah baik sekali tadi Bu Ani prakteknya. Terima kasih Bu Ani. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Sama-sama Bu Puji, terima kasih juga atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Bu Puji. Bagaimana perasaannya setelah Bu Ani itu tadi melakukan praktek coaching? Sudah lega sekali Bu, Oh, karena praktek coaching kali ini alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ya, oke Bu. Setelah coaching tadi kita sharing dulu sebentar ya Bu ya. Ada beberapa yang akan saya tanyakan kepada Bu Ani. Yang pertama, ini terkait dengan kompetensi yang ingin Bu Ani kembangkan, yaitu kompetensi mendengarkan aktif. Lebih spesifiknya itu tadi ada pada asosiasi, begitu ya Bu Ani ya? Iya, betul. Terus jadi bagaimana tadi mengenai ketercapaiannya? Ya, jadi pada saat coaching, saya memang fokus pada mendengar aktif, pada asosiasinya karena saya dari awal saya menyadari bahwa saya adalah tipe orang yang jika mendengar seseorang bercerita justru masuk ke tipe orang tersebut dan akan mengaitkan dengan pengalaman saya sendiri. Tadi pada saat coaching, alhamdulillah, tadi saya berusaha untuk tidak terlibat dalam permasalahan coaching. Oh, gitu ya Bu ya. Oke Bu, sepakat dengan apa yang telah disampaikan Bu Ani ya. Jadi seorang coach itu jangan terkesan menasihati ya Bu ya kepada coachingnya. Selanjutnya perkenankan ya Bu, saya ingin menyampaikan hasil observasi saya mengenai tadi. Setelah praktek coaching dilakukan, Bu Ani itu sudah berhasil Bu, sudah berhasil bisa menghindari asosiasi yang berpotensi mengacu kepada cerita pengalaman pribadi Bu Ani sendiri. Jadi Bu Ani itu sudah bisa melepaskan diri dari emosi untuk meluapkan pengalaman-pengalaman Bu Ani terhadap permasalahan kosi tadi. Oke Bu, sudah baik sekali tadi Bu Ani prakteknya. Terima kasih Bu Ani. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Sama-sama Bu Puji, terima kasih juga atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.